Shalom semua. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Kita maju ke depan semua yuk. Maksudnya dipenuhi nih Kak kursi depannya. Sini baris depan dong nih, Otnya sendiri dong. Denis sama Evan maju San. Kita penuhin ke depan. Kita bersyukur ya pada malam ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk merayakan Hari Valentine. Kita ucapin dulu dong kiri kanan depan belakang Happy Valentine. Happy Valentine. Saya percaya bahwa masing-masing dari kita merasakan kasih Tuhan di hidup kita. Kasih Tuhan itu begitu besar. Bahkan Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa kita. Sebesar itu kasih Tuhan kepada kita. Saya percaya bahwa karena kita saling merasakan kasih Tuhan, kita juga bisa saling mengasihi dengan sesama kita. Amin. Haleluya. Kita sama menaikkan lagu Kasih Setiamu.
Tuhan kami dapat berkumpul Tuhan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sama-sama untuk merayakan hari Valentine Tuhan, hari kasih sayang. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan di pagi ini Tuhan. Engkau hadir di hati kami Tuhan, di hati masing-masing dari kami Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, ibadah akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mungkin kita bisa agak berjarak ya kiri kanan. Oh ya, siapa tadi yang mau kasih gerakan di depan? Cium sama Jessica. Ayo. Bertiga juga boleh sama Chelsea, boleh. Pada Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin.
menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada yang mau? Gak ada? Kalau nggak ada, kita mau lanjut. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita akan nyanyikan Ku Ada.
sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, untuk kami boleh merayakan momen di mana kami boleh merasakan kasih yang begitu besar, khususnya kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya ini bukan perkara yang kebetulan. Ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami yang rindu membawa setiap kami untuk dapat menikmati betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, anak-anakmu di tempat ini boleh menikmati Engkau lebih lagi, merasakan kasih-Mu yang besar atas hidup kami, sehingga dimanapun kami berada kami tidak merasa sendirian. Ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahkan di saat-saat kami susah, di saat-saat kami lemah, Engkau Allah yang menyertai kami. Dan Engkau rindu Tuhan memberikan kekuatan-Mu atas hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau ingin menyatakan isi hati-Mu dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami boleh sadar betapa kami ada adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kami, rencana di mana kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah hidup kami, sehingga setiap kami boleh menjadi berkat, menjadi anugerah dimanapun kami ditempatkan, sehingga nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan bagi kami, anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh menikmati firman yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, yang membawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, dan kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami akan menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk ya, puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita sore hari ini, luar biasa ya. Kita bisa menjadi berkat buat kita semuanya ya, dimana kita ketika menaikkan pujian itu ada sesuatu ya yang membawa kita untuk lebih menikmati Tuhan. Amin. Oke, karena usia kita sama maka saya ingin menyapa ya kita semuanya ya. Shalom guys. Haleluya. Oke, apa kabar semuanya? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Oke, ya sore hari ini ada sebuah tema yang luar biasa di hari Valentine Day ini. Ya, temanya apa? Kasih yang mengubah. Ya, ini sebuah tema yang saya percaya akan membawa kita untuk dapat menyadari bahwa ada banyak kita seringkali ketika punya tantangan, punya masalah, punya persoalan, ya mungkin kita nggak menyadari ada kasih yang besar di tengah-tengah hidup kita. Dan kasih ini ingin membawa kita untuk mengubah keberadaan kita. Melalui setiap tantangan, setiap masalah, setiap persoalan kita, ternyata ada sebuah rencana Tuhan untuk mengubah keberadaan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Sehingga dengan demikian kita nggak usah takut dengan setiap masalah persoalan yang datang dalam hidup kita, karena Tuhan punya rencana. Jadi senggol kiri kanan, katakan Tuhan punya rencana. Haleluya ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, Tuhan punya rencana ya. Nah di hari Valentine ini ya kita semuanya bisa menyadari ya, bahwa ini seringkali dikaitkan dengan hari kasih sayang. Dan itu ya legendanya ada banyak hal yang mungkin kita pernah dengar. Itu ada seorang santo namanya Santo Valentinus. Ya, ada lagi orang berbicara tentang tanggal 14 Februari itu adalah ya di Inggris itu burung-burung lagi apa? Lagi menikah. Ya. Lagi apa? Ya beranak pinak gitu ya. Itu waktu-waktu untuk kayak gitu, sehingga mereka mengatakan itu adalah hari kasih sayang. Makanya diambil di hari tanggal 14 Februari itu. Nah itu terus diberitakan di Inggris, di Amerika melalui film-film, sehingga kita sekarang ngikutin juga ya bahwa hari Valentine itu adalah hari kasih sayang ya. Tapi yang jadi masalahnya ada banyak kita seringkali tidak memahami bahwa kasih sayang itu bukan berarti sesuatu di mana kita melakukan sesuatu sesuka kita tentunya ya, tapi ada sebuah poin penting di dalamnya. Karena ini bukan bicara soal perasaan kita semata-mata, tapi ini berbicara tentang sebuah poin penting. Nah, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, boleh nggak sih ngerayain hari Valentine ini? Ya, karena ini bukan hari yang dinyatakan oleh Alkitab tentunya ya, tapi kita mengambil momennya. Itu adalah hari apa? Hari kasih sayang. Esensi dari kekristenan kita diajarkan tentang hidup dalam kasih. Jadi nggak masalah dengan kita kalau kita mau merayakan momen hari kasih sayang ini, karena ya ini yang disampaikan sebagaimana Alkitab menyatakan bahwa kita harus saling
mengasihi. Sehingga kita ambil momennya yang luar biasa ini untuk kita belajar tentang poin ini. Ya, ini penting buat kita. Ya, ini bukan berbicara tentang sesuatu yang mungkin romantis, sesuatu yang mungkin kayaknya kebanyakan di film-film ada, tapi ini berbicara tentang satu pribadi. Karena kasih bukan bicara soal perasaan semata-mata, tapi berbicara tentang seseorang pribadi. Namanya siapa? Yesus. God is love. Tuhan adalah kasih. Dan dia sudah menyatakan kasihnya di tengah-tengah hidup kita. Dengan dia rela datang dalam dunia, rela menanggung segala sesuatunya untuk kita, bahkan rela mati untuk kita. Ya, siapa di sini yang mau rela mati untuk sahabat-sahabatnya? Ya, kita nggak ada. Kenapa, saudara? Karena kita memang nggak mampu, tapi Yesus mau dan rela untuk melakukannya. Dan kalaupun kita mau, rasanya juga nggak ada gunanya, karena itu juga tidak menyelamatkan kita. Hanya kematian Kristus yang sanggup menyelamatkan. Jadi kasih yang terbesar ini ada di tengah-tengah kita, ya. Dan dia ingin supaya kita mengalami sebuah keberadaan di mana merasakan kasih ini, sehingga kasih ini akan memampukan kita, ya, untuk melakukan begitu banyak hal. Karena ketika kita saling mengasihi, saya percaya, ya, kita datang ke tempat ini. Ketika kita punya teman, kita mau datang karena teman kita mau datang karena sahabat kita. Tapi yang lebih poin lagi, kita mau datang karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Jadi kita punya teman, gak punya teman, kita datang untuk Tuhan. Amin. Nah, ini poin penting yang luar biasa. Alkitab banyak mengajari kita tentang kasih yang membuat suatu hubungan menjadi kuat dan langgeng. Jadi kalau kita saat ini dipersatukan, ya, entah saudara, entah teman, kalau mau kuat hubungan itu, kita harus melakukannya di dalam kasih. Karena ketika kita bisa saling mengasihi, ini kuat. Ketika teman kita salah ngomong pun, karena kasih, kita tidak akan sakit hati, karena kasih menutupi kesalahan kita. Amin. Iya, ini poinnya, ya. Jadi ini penting buat kita. Nah, di dalam Alkitab kata kasih disebutkan sebanyak 712 kali. Wah, banyak banget ya. Ya. Ini banyak banget. Ini menunjukkan betapa pentingnya kasih di dalam kehidupan. Ya. Ketika kita berbicara tentang kasih, ternyata ini bukan berbicara tentang keberadaan perasaan kita, emosi kita semata, tapi lebih berbicara, ya, kepada satu pribadi. Karena kasih adalah satu pribadi. Namanya sekali lagi siapa? Yesus. Nah, saya akan bacakan untuk beberapa ayat buat kita di sini, ya, yang luar biasa. Dan kita akan masuk nanti di dalam poinnya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dikatakan di situ. Ada tema di atasnya, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Karena ternyata ini sebuah poin penting. Dikatakan di ayat yang ke-9, ya, Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi ternyata kasih itu ada yang pura-pura. Nah, kasih yang pura-pura ini akan jadi masalah dalam kehidupan banyak kita karena serupa tapi tak sama, mirip tapi beda. Ya. Jadi hari ini kita harus hati-hati, ya, karena kasih yang sesungguhnya itu, ya, menunjukkan sebuah keberadaan di mana adanya komitmen, ya, adanya pengorbanan, adanya sesuatu di mana kita bisa menunjukkan hal-hal yang dinamakan kasih itu yang sesungguhnya. Tapi kalau tidak, maka kasih itu apapun yang kita lakukan, sepertinya kelihatannya baik, sepertinya berbuat baik, tapi ternyata itu pura-pura. Ada maksudnya, ada udang di balik rempeyek. Ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang seringkali tanpa kita sadari ternyata itu sangat mempengaruhi kita. Nah, ini penting, ya. Untuk nanti kita di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini kita harus memiliki sebuah poin penting yang luar biasa. Nah, gimana sih cara untuk membedain hal ini? Ternyata ini hanya bisa dirasakan. Nah, ada banyak seringkali kita di dalam perjalanan kehidupan kita lupa bahwa bukan cuma sekedar hubungan yang biasa, tapi sesungguhnya di dalam perjalanan hidup kita harusnya dipenuhi dengan apa? Dengan kasih. Dan kasih yang sesungguhnya bisa dirasakan, walaupun mungkin tidak
terlihat, tapi bisa dirasakan. Ya. Nah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi ada banyak orang melakukan perbuatan baik, belum tentu itu kasih. Tapi kasih yang sesungguhnya itu dia akan juga melakukan perbuatan baik. Jadi baiknya sama nggak? Sama, tapi motivasinya jadi berbeda. Ya. Jadi ini yang seringkali tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Orang datang ibadah mungkin ya sama-sama ibadah, puji Tuhannya sama, dengar khotbahnya sama, doanya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Ya. Kenapa? Karena seseorang datang karena untuk sesuatu yang beda. Yang seseorang datang dengan kasih yang sungguh. Jadi ini sebuah keberadaan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi buat kita hari ini kita sadar ya ternyata kasih itu jangan pura-pura, supaya kita memiliki kasih yang sesungguhnya. Dan kasih yang sesungguhnya adalah ketika menerima siapa? Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saya bawa dalam sebuah kisah tentang seorang pribadi yang luar biasa. Namanya Sakyus. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ya. Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama. Ya, ini akan membuat kita bisa dapat melihat keberadaan dari sebuah kejadian. Bagaimana seseorang yang buruk, seseorang yang tidak baik, seseorang yang dimusuhi banyak orang, ternyata bisa mengalami sebuah perubahan. Ya. Ketika dia berjumpa dengan sang kasih, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Sakyus namanya. Dikatakan di ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama siapa? Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, dikatakan di situ. Ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya apa? Pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku apa? Harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi apa? Keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus yang melewati sebuah kota, namanya kotanya apa? Yeriko. Ya. Ia berjalan terus melintasi kota itu. Ya, ini sebuah keberadaan yang harusnya kita sadar. Tuhan Yesus dia jalan masuk sebuah kota dan dia mau melintasi aja terus. Tapi dia bisa berhenti di kota itu karena ada satu pribadi. Pribadinya orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Iya. Yeah. Namanya siapa? Sakyus, pemungut cukai. Iya. Yeah. Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya, dikatakan di situ. Nah, dikatakan dia itu pendek. Saking pendeknya, jadi ketika orang lain lagi pada mau lihat Yesus, dia mungkin lebih pendek, jadi dia nggak bisa ngelihat. Sehingga dia harus memanjat pohon ara. Nah, diperhatikan di sini, Sakyus orang pendek, kok dia bisa ya jadi pemungut cukai? Tahu nggak kerjaan pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai itu kerjanya untuk orang-orang Romawi, untuk majakin orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bangsanya dia sendiri dipajakin sama dia untuk supaya dikembalikan kepada orang Romawi. Jadi dia disenengin apa disebelin sama orang? Disebelin. Kenapa? Karena dia orang Yahudi, orang Israel, tapi kerja untuk orang Romawi, meres bangsanya
sendiri. Jadi dia dibenci sama orang-orang sebangsanya karena dia mengut apa Pak? Pajak atau mengut cukai sesukanya. Ya. Dan orang ini pendek. Kenapa sih dia begitu mau ngerjain kayak gitu? Kayaknya dia punya sakit hati kayaknya sama orang-orang Israel ini, sama orang-orang sebangsanya. Ternyata ada sejarahnya. Sakius itu orang pendek, yang pendek juga bukan pendek biasa. Ada pendek seperti kalau saudara ngelihat orang-orang pendek yang punya kondisi yang nggak normal, iya kan? Jadi kalau saudara ngelihat orang-orang pendek yang nggak normal, kira-kira gimana? Kadang-kadang kita dibully, diledekin, lagi kecil, pendek, gitu kan? Ya kan kayak gitu. Jadi akhirnya Sakius itu memiliki hati yang nggak ada kasihnya. Dia sakit hati sama teman-temannya, dia sakit hati sama bangsanya, dia sampai dia bertumbuh jadi orang yang kepahitan. Nah, ya. Jadi dia ketika orang Romawi menawarkan pekerjaan ini, dia mau untuk apa? Majakin bangsanya sendiri. Ini efek daripada sakit hati. Sakit hati seringkali ketika dia bertumbuh maka akan menimbulkan akar kepahitan yang merugikan banyak orang. Ini Sakius. Makanya dia nggak punya teman bangsanya sendiri. Dia dibenci oleh bangsanya sendiri. Kenapa? Karena dia kerja untuk orang Romawi yang menjajah negaranya dia dan untuk merahas orang-orang sebangsanya sendiri. Itulah Sakius. Sehingga dalam kondisi seperti itu Yesus lewat. Dia dikatakan hanya mau lewat. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dia kepengen lewat aja gitu. Nggak ada rencana mau mampir. Tapi ketika ada satu pribadi yang seperti ini dan membutuhkan kasih, Yesus mau mampir. Jadi apapun keberadaan kita, mungkin kita orang-orang yang ya dibilang orang yang nggak baik, orang jahat, banyak kesalahan, ya. Tapi percayalah, Yesus sayang sama kita. Amin. Ya, jadi senggol kiri kanan saudara, jangan takut. Yesus sayang sama kita. Sampai dia rela mampir. Dia bisa rela mampir ke kota kita. Dia mau datang ke kota kita hanya untuk menyatakan kasih. Ya. Dia dikatakan di sini dia berjalan terus melintasi kota itu. Tetapi oleh karena ada satu pribadi yang namanya Sakius, dia harus mampir. Coba bahasanya. Ya, dikatakan dengan sangat jelas di sini, ya. Ayat yang ke-5 dikatakan di situ. Perhatikan di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa? Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Yang tadinya dia sekedar mau lewat, tapi karena ada seseorang yang namanya Sakius yang membutuhkan kasih, dia mepet-mepet ke tempat di mana Sakius manjat pohon. Mungkin Sakiusnya lagi manjat pohon di sana, Yesus lagi mau lewat di sini, tapi dia merasakan ada seseorang ini. Akhirnya dia mepet-mepet ke dekat pohon itu. Sampai di bawah pohonnya dia ngomong, "Hei Sakius, turun. Saya harus mampir di rumah." Ternyata ini perkara yang luar biasa. Bukan kita ternyata ya yang mencari Tuhan, tapi yang sesungguhnya Tuhanlah yang datang. Mencari siapa? Mencari kita. Jadi kalau kita kemanapun hari-hari ini punya keberadaan di mana kita merasa sendirian, nggak ada teman, dijauhin, karena orang ngelihat kita mungkin nggak benar, orang mungkin melihat kita ada sesuatu yang ya kita bukan orang terhormat, mungkin kita orang biasa, nggak usah khawatir. Yesus sayang sama kita, amin. Dan Dia datang untuk mengasihi kita. Ya, dan apa yang terjadi? Lalu Sakius segera turun dan apa? Ayat yang ke-6 dikatakan dengan sangat jelas dan apa? Menerima Yesus dengan sukacita. Wah, luar biasa ya. Orang yang gak benar, pemungut cukai, yang dimusuhin oleh banyak orang sebangsanya, Tuhan tetap sayang sama orang. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan mau datang sama dia? Sakius membuka hatinya untuk apa? Menerima Yesus. Amin. Iya. Sebagaimana kita hari ini, mungkin kita nggak sadar jadi Kristen gara-gara apa? Mungkin kita keturunan orang tua kita kali ya.
Tapi orang tua kita enggak, gara-gara ikut teman kita. Tapi yang sesungguhnya kekristenan adalah ketika kita membuka hati kita untuk apa? Menerima Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi senggol kiri kanan saudara. Udah belum jadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Haleluya ya. Harus kan gitu ya. Kalau belum kita sadar, iya ya saya Kristen kenapa ya gitu. Saya Kristen ini gara-gara teman gitu, gara-gara pacar saya gitu, atau karena kita menerima siapa? Yesus. Zakius dalam kondisi seperti itu, ya, dia membuka hatinya menerima Yesus. Dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Jadi ini poin penting. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatinya penuh dengan apa? Sukacita. Amin. Iya, hatinya penuh dengan sukacita. Ya. Walaupun orang-orang di sekitarnya mungkin ngomongnya, wah, nggak benar memang. Ya, Yesus kok mau mampir ke tempat orang berdosa. Mungkin kita dibully, ya mungkin Zakius diomongin, ya orang berdosa, ngapain? Ya gaul sama orang berdosa. Ngapain Yesus datang sama orang berdosa? Apa dia nggak tahu kalau Zakius itu orang berdosa? Apa mau mencukai? Yang ngerugiin kita. Gitu. Mungkin hari-hari ini banyak kita juga ngalamin hal yang sama. Ya, kita juga mungkin banyak orang ngomongin tentang kita karena keadaan masa lalu kita. Tapi nggak usah takut. Yesus tetap menerima dan dia mampir ke rumahnya. Wah, puji Tuhan ya. Lalu apa sih yang dikatakan oleh Yesus ketika dia mampir ke rumahnya? Enggak dikatakan apa-apa di sini. Ya, Yesus ngomong sesuatu apa gitu, ya. Dia ngomongin soal pekerjaan Zakius yang nggak benar, atau dia ngomongin perbuatan Zakius yang nggak benar, nggak ada dikatakan di sini. Zakius seakan-akan nggak apa, Yesus seakan-akan nggak ngomong apa-apa. Dia cuma datang, lalu Zakius nyiapin makanan, dia makan, it's okay gitu loh maksudnya. Ya. Jadi sang kasih yang luar biasa ini datang, dia tidak ngomong apa. Ya, jadi di sini kita bisa belajar kasih itu tidak menuntut. Amin. Ya, kasih itu tidak menuntut. Yesus nggak mau, Zakius ganti dong pekerjaan lu, itu pekerjaan nggak benar tuh. Dia nggak ngomong gitu. Kasih tidak menuntut. Amin. Saya kalau berikan saudara. Kalau ada yang menuntut, itu bukan kasih. Jadi kalau hari ini kita punya pacar, nuntut kita, memberikan segalanya buat kita, itu bukankah? Itu bukan kasih. Ingat, kita belum menikah ya. Kita masih pacaran. Jangan nuntut macam-macam. Senggol kiri kanan saudara. Jangan nuntut macam-macam. Ya. Karena kasih itu tidak menuntut. Amin. Iya. Zakius tidak dituntut untuk berubah. Tapi dia akhirnya berubah. Kasih mengubah kehidupan Zakius. Seseorang yang penuh dengan kepahitan, seseorang yang penuh dengan apa? Luka batin. Sembuh oleh karena kehadiran sang kasih. Kasih tidak menuntut. Dia menerima apa adanya. Amin. Ini penting. Senggol kiri kanan saudara. Kasih menerima apa adanya. Bukan ada apa-apa. Ya, kalau ada apa-apanya berarti bukankah kasih. Ya. Seorang pemuda pernah ya seneng banget gitu ketemu sama seorang perempuan cantik gitu. Ya, lalu ditanya gitu, kenapa sih kamu mau sama saya gitu? Ya iyalah gitu. Ya, sesuatu yang luar biasa kamu kan gitu. Ya. Lalu pemuda ini senang nggak? Senang dong, karena ceweknya menerima dia dengan sepenuh hati. Lalu dia ngomong lagi, kira-kira gimana ya kalau saya nggak punya
mobil mewah. Kira-kira gimana ya kalau saya bukan anak orang kaya? Gimana ya saya kayak kalau nggak punya duit? Ya ditinggal lah. Kira-kira gimana? Itu kasih yang menerima atau kasih yang menuntut? Karena kasih tidak menuntut. Amin. Jadi kasih jangan pura-pura, harus ya. Bahwa kita menerima pasangan kita, menerima pacar kita bukan karena ada tapi karena apa? Karena memang ya kita mengasihi. Kasih tidak menuntut. Dia menerima apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Jadi Zakius menerima Yesus ke rumahnya, hatinya penuh dengan sukacita. Orang lain pada ngomongin di sekitarnya, it's okay lah. Dia nggak peduli karena hatinya penuh dengan sukacita. Karena apa? Dia melihat sang kasih itu mau datang ke rumahnya. Perjumpaan Zakius dengan sang kasih yang luar biasa ini mengubah hidupnya. Seseorang yang menerima Kristus dalam hidupnya, sang kasih yang luar biasa ini, saya percaya akan mengalami sebuah perubahan dalam hidup. Jadi kalau dia belum mengalami perubahan dalam hidupnya, saya percaya dia sedang berjumpa dengan apa? Dengan sebuah kegiatan yang menyerupai apa? Kasih. Yeah. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang seakan-akan melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang kelihatannya, tapi tidak berarti dia hidup di dalam kasih yang pura-pura. Bukan kasih yang sesungguhnya. Siapa yang tahu? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Zakius di sini ketika berjumpa dengan sang kasih, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Perhatikan perubahan. Iya, ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Zakius berjumpa dengan Yesus sang kasih, dia mengalami sebuah perubahan. Perubahan di dalam hati akan keluar di dalam perubahan dalam kehidupan. Amin. Yang tadinya suka ngebully teman, ketika engkau menerima sang kasih, saya percaya engkau udah nggak lagi mau ngebully, tapi sekarang mulai belajar memuji. Amin. Ya. Kalau dulunya sering ngeledekin teman-temannya, sekarang kita punya hati yang kepengen memuji temannya. Terima kasih ya, kamu udah jadi teman saya baik. Amin. Iya. Yeah. Yang tadinya mungkin kita sering menghina teman kita yang mungkin punya kelainan yang lucu-lucu begitu ya, tapi sekarang kita apa? Menghargai mereka sebagai sahabat kita yang sejati. Kasih tidak menuntut, tapi dia menerima. Zakius mengalami sebuah perubahan yang besar. Mungkin tubuhnya tidak berubah, badannya masih tetap pendek, tapi hatinya berubah dengan luar biasa. Dia hartanya banyak, dia bagi setengah dari hartanya. Bahkan dikatakan kalau ada yang pernah diperas, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Artinya apa? 4 kali lipat di dalam hukum perjanjian yang lama, 4 kali lipat mengembalikan sesuatu itu ketika engkau mencuri sesuatu, engkau harus mengembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Berarti Zakius merasa, gua pernah mencuri, gua suka mencuri duit orang yang gua peras ini, gua kembaliin nanti. Ya, dia mengaku dirinya pencuri. Mungkin kita dulu jahat, kita juga ngaku, iya saya dulu jahat. Ya, saya dulu mungkin suka nyuri, saya dulu mungkin suka melakukan ini dan itu. Sekarang dia mulai, kalau ada yang kayak gitu, aku akan kembalikan. Artinya dia mau apa? Bertobat. Bahkan bertobat itu bukan lagi berhenti mencuri, tapi apa? Mengembalikan. Ya. Jadi ini sebuah poin penting. Seseorang yang menerima kasih yang besar itu, tiba-tiba terjadi sebuah perubahan bagi kita yang menerima Yesus. Saya percaya kita juga akan mengalami apa? Perubahan. Bukan cuma sekedar
Iya, kita menerima sebagai orang percaya, tapi juga kita mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita. Karakter kita, mungkin perkataan kita, mungkin pribadi kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga Yesus berkata apa? Kata Yesus, pada hari ini telah terjadi apa? Keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa dia dikatakan diselamatkan? Sudah menerima, bukan karena dia mengembalikan hartanya, tapi karena dia menerima Yesus di dalam hatinya. Amin. Iya. Jadi bukannya ketika engkau berbuat baik lalu Tuhan sayang sama engkau, tapi karena apa? Karena engkau sudah menerima sang kasih, menerima kebaikannya, sehingga engkau hari ini diselamatkan. Amin. Banyak orang hariannya, ayo beri yang terbaik buat Tuhan supaya Tuhan sayang sama kamu. Ayo lakukan ini supaya Tuhan mencintai kamu. Tapi yang sesungguhnya Tuhan lebih dulu sayang sama Sakius. Amin. Ketika dia masih berdosa, Tuhan sayang sama dia. Itulah yang membuat dia akhirnya mau menerima Tuhan. Itulah yang namanya keselamatan. Amin. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi justru Tuhanlah yang datang milik kita. Jadi tanpa disadari ketika kita menerima Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Jadi saya kalau katakan, kamu ternyata orang yang sudah diselamatkan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangannya untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini penting. Dikatakan di ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi kalau kita merasa seorang pribadi yang memang nggak benar, kita ini butuh seseorang pribadi yang luar biasa yang namanya Yesus. Saya percaya kita akan membuka hati kita untuk menerima dia, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika Yesus datang ke Sakius, kasih itu tidak menuntut Sakius untuk berubah, ganti pekerjaan atau apapun itu. Kasih hanya datang ke situ dan terjadi sebuah perubahan. Amin. Ya, jadi kita hari-hari ini juga sama. Kadang-kadang kita seringkali nuntut banyak orang, nuntut pasangan kita untuk berubah, nuntut anak-anak berubah, nuntut orang tua berubah. Nggak usah. Ya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang berubah. Ketika mereka juga menerima itu, mereka juga yang akan berubah. Nggak perlu dipaksa. Karena kasih tidak menuntut. Dia akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia bukan cuma sekedar perasaan, tetapi dia adalah pribadi yang hidup. Jadi ketika seseorang menerima Yesus, dia hidup di dalam hidup. Dan dia akan mengubah keberadaan hidupnya. Jadi kalau kita datang ke gereja, seringkali beribadah, tapi kalau kita tidak mengalami sebuah perubahan, maka ibadah kita itu sepertinya kasih yang pura-pura. Kita tidak mengenal siapa sang kasih yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita hari-hari ini, ketika kita beribadah dan kita merasakan sesuatu yang luar biasa, terjadi sebuah perubahan dalam diri kita, dalam situasi keberadaan apapun, maka kita sadar ternyata benar ya, sang kasih itu sanggup mengubah. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan kasih, berjumpa dengan Tuhan, dia akan mengalami perubahan. Musa berjumpa dengan semak yang terbakar, terjadi perubahan. Seorang yang tadinya penakut tiba-tiba sekarang jadi berani. Dia rasa, Tuhan, saya nggak bisa untuk mimpin bangsa ini keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ngomong aja saya masih terbata-bata. Tapi Tuhan berkata, enggak, kamu yang akan memimpin mereka keluar dari Mesir. Amin. Ketika dia berjumpa dengan semak yang terbakar, yaitu Tuhan sendiri, dia mengalami keberanian yang luar biasa. Seorang yang tadinya penakut, sekarang dia penuh dengan keberanian, membawa bangsa ini keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Amin. Saulus berjumpa dengan Yesus dengan cahaya menyilaukan dan dia akhirnya jadi buta. Ketika dia berjumpa dengan sang Juru Selamat itu, apa yang terjadi? Dia terjadi perubahan. Saulus, namanya jadi Paulus, orang yang luar biasa. Tadinya dia membenci kekristenan, membenci orang-orang Kristen, nangkepin mereka, menganiaya mereka, masukin mereka ke penjara. Sekarang justru dia memberitakan Injil Kristus. Amin. Seseorang yang berjumpa dengan Tuhan sang kasih, dia akan mengalami perubahan. Amin. Dan Sakius, seorang pemungut cukai, orang berdosa, ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Kasih sanggup mengubahkan. Amin. Iya. Jadi nggak usah ragu-ragu apapun keberadaan kita hari ini. Sang kasih
sanggup mengubah hidup kita. Yang kedua, kasih itu tidak menghakimi, tapi kasih itu apa? Mengampun. Amin. Iya, Tuhan tidak menghakimi Sakius. Dasarnya orang, ya, kerjaan lu kagak bener gitu ya, mungutin cukai. Ini kan bangsa lu sendiri, saudara lu sendiri, teman lu sendiri, lu aniaya, masa sih gitu? Ya, Tuhan tidak menghakimi, Dia justru mengampuni. Hari ini Tuhan tidak ngomongin masalah dosa apa yang kau sudah lakukan, tapi Dia berkata apa? Aku datang untuk apa? Menebus kamu dari dosa. Ya. Aku datang bukan untuk ngomongin berapa besar dosa kamu. Aku datang untuk membayar berapa besar dosa kamu. Dia yang benar rela menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Amin. Iya, Dia yang mulia ada di sorga sana, rela datang dalam dunia yang penuh sengsara supaya kita yang sengsara jadi mulia. Kita yang tadi terpisah dari Bapa, sekarang melalui Kristus yang mati menebus kita, maka kita dipulihkan hubungannya dengan Bapa. Amin. Itulah Kristus, itulah Sang Kasih. Dia tidak menghakimi kita, tetapi Dia justru mengampuni kita. Amin. Kasih itu sanggup mengubahkan. Iya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mungkin kita tidak akan pernah menghakimi satu dengan yang lain. Tapi kasih itu akan menolong kita, memampukan kita untuk kita dapat melewati masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Kasih bisa mengubah kita, ya, karena kasih sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang kita tidak sanggup untuk lakukan. Karena Dia adalah Tuhan itu sendiri, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi hari ini kalau kita punya masalah, punya persoalan, ayo datang sama Tuhan. Amin. Ayo sampaikan semua keluhan kita sama Tuhan. Kalau teman-teman gak mau dengar, Tuhan selalu dengar. Ya. Kalau teman-teman mungkin gak mau bantu, Tuhan akan menunjukkan bantuannya sama kita. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami sebuah situasi yang kayaknya nggak tentu mau gimana nih Tuhan, ayo rendahkan dirimu. Ya. Datang sama Tuhan. Ya, izinkan Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Karena Sang Kasih sanggup mengubahkan. Kasih itu luar biasa. Jadi saya kalau kira kita nggak usah takut. Kita punya kasih yang luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Dan saya percaya ini akan menjadi sebuah kekuatan buat kita dimanapun kita berada hari-hari ini. Ingat ini, ya, kasih sanggup mengubahkan. Dan kasih bukan berbicara soal perasaan, kasih bukan berbicara tentang sesuatu, tapi Dia adalah seseorang pribadi. Namanya siapa? Yesus. Sehingga kita bisa membuka hati kita, menerima Dia. Sang kasih itu mengubah hidup kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Sebelum saya tutup dalam doa, saya mau kasih kesempatan untuk beberapa kita menerima ada beberapa hadiah, ya. Ada 5 hadiah buat kita. Ya. Ya, yang perempuan ada berapa? Ada 3, yang cowok ada berapa? Ada 2, karena lebih banyak perempuan hari ini daripada yang pria. Ya. Ben, saya minta tolong Ben untuk ambil itu hadiahnya di belakang. Ya. Oke. Ya. Ya. Tapi untuk supaya mendapatkan hadiah ini, kita nggak bisa begitu saja. Tapi kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Oke. Di hari Valentine Day ini ada sebuah tema yang kita dengar. Apa temanya tadi? Angkat tangan dulu dong, Sultan. Kasih yang mengubahkan. Langsung kasih aja Ben, nggak apa-apa Ben. Yang kuning Ben, yang kuning buat cowok. Oh iya cowok. Iya, kasih foto. 1, 2, 3. Oh, silakan dulu. Yang kedua. Mas Sultan di sini.
pertanyaan nih gampang banget yang kedua nih. Siapa pribadi yang menerima kasih? Coba dulu antara ini. Yud. Yang tadi kan? Iya. Sakeus. Sakius. Lumayan. Foto. Foto di buat aja. 1, 2, 3. Oke. Lumayan. Ini yang ketiga agak sedikit lebih teliti. Ya, lebih teliti. Ada yang bisa mengeja huruf Sakius? Chelsea. Chelsea, silakan. Eja huruf Sakius, apa aja? Ayo. Bisa nggak? Ada yang siap ngantri nih. Jen, A, Wait. Ini beneran. Salah. Dennis. Melvin. Wes kali sini. Kamu mau apa? Melvin, tadi Melvin udah Melvin. Ayo Melvin. Entar lagi. Jen, A K E U S. Salah. salah. Mau di. ZAKHEUS. Ya, betul. Tadi Chelsea kurang U dia. Iya. Bapak S langsung S. Sakius. Iya, ya. Silakan diambil aja. Lagi. Apa di Tuhan? Tadi kan itu tulisannya kan? Z A K H E U S. Jangan salah ya. Kalau tulis Sakius. Oke. Ya. Ada berapa lagi, Ben? 2 lagi. Cowok sama cewek? Cowok cewek. Oke. Oh, cewek satu doang nih. Oke, Sakius tinggal di kota apa? Ben? Oke. Ambil sendiri, Ben. Foto sendiri, Ben. Lo, satu lagi masih bisa cewek. 1, 2, 3. Satu lagi nih. Ya, buat cewek. Khusus cewek nih. Ya. Iya, oke, ya. Oke, dikatakan di sini, ya, ada perbuatan baik yang Sakius lakukan. Apa? Jessica. Apa, Jess? Apa yang Iya. Ya oke lah. Oke, ya. Kita tundukkan kepalanya, kita berdoa. Foto dulu. Yes, foto dulu. Iya. Oh, saya kenceng benar. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke, ya tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih. Mari Tuhan meteraikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, sang kasih yang luar biasa, sehingga hati kami akan terus dipenuhi dengan kasih-Mu yang luar biasa ini, sehingga kami boleh dapat melihat ada begitu banyak perubahan besar terjadi, di mana kami yang tadinya tidak mampu Tuhan untuk melakukan hal-hal baik dengan tulus, sekarang kami boleh mampu lakukan itu karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami melakukan segala sesuatu bukan karena supaya kami dikasih oleh Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang Kau berikan terlebih dahulu dalam hidup kami. Ketika kami melakukan sesuatu yang baik bukan supaya kami diberkati, tapi karena Engkau Allah yang sudah memberkati hidup kami. Sehingga kami hari ini boleh sadar betapa perubahan yang ada dalam diri kami oleh karena kehadiran sang kasih yang luar biasa itu. Materaikan semua kebenaran ini menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga anak-anak-Mu di tempat ini akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh mengalami kasih yang luar biasa ini, yang sanggup mengubah hidup mereka, sehingga masa depan mereka akan penuh dengan harapan. Masa depan mereka akan penuh dengan keberhasilan yang daripada Tuhan. Masa depan mereka akan menjadi orang-orang yang berdampak luar biasa, diberkati dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi berkat, menjadi anugerah di dalam kehidupan keluarga demi keluarga, di dalam kehidupan lingkungan mereka, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari Bapak berkati keberadaan anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang dahsyat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati akan persekutuan anak muda di tempat ini, biar semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin luar biasa, menjadi anugerah yang luar biasa, sehingga banyak orang boleh mengenal bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang luar biasa, kasih yang sanggup mengubahkan.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.